Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Denwati Subul Hadi dari kelompok Pinana Subang. Setelah menjalani webinar kemarin, di sini kita akan merangkum beberapa pematerian yang memang akan kita sampaikan di dalam sebuah video ini. Yang pertama, mungkin dari saya sendiri, revolusi telah berlalu di Inggris pada abad ke-19 silam yang mengakibatkan banyak bermunculan pusat-pusat industri baru di berbagai penjuru dunia. Dari hal inilah lahir sebuah istilah baru, yaitu dunia peradaban baru atau Region of Recent Settlement. Di era peradaban baru sangat tercermin bahwa kegiatan ekspor dan impor merupakan sebuah hal yang sangat krusial bagi sebuah negara, yang utamanya adalah pada kegiatan ekspornya. Negara maju pada masa itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan ekonomi negara maju berpusat pada kegiatan perdagangan utamanya yang adalah ekspor ya. Nah, negara-negara tersebut seperti Jerman, Prancis, Inggris, Amerika, dan negara-negara maju lainnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat dari negara tersebut menjadikan cerminan bagi negara berkembang, sehingga di negara berkembang aktivitas perdagangan internasional atau dalam hal ini kegiatan ekspor akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negaranya. Kegiatan ekspor akan meningkatkan devisa negara, kemudian yang akan terjadi adalah kekayaan negara bertambah, lalu secara otomatis akan meningkatkan pendapatan per kapita. Dalam dunia perdagangan bebas, negara yang memiliki daya saing tinggi merupakan negara pemenang, sehingga negara tersebut akan memperoleh keuntungan yang optimum. Sedangkan negara yang kurang berdaya saing tinggi dalam perdagangan bebas, maka keuntungan tidaklah seoptimum negara-negara berdaya saing tinggi. Kegiatan ekspor diartikan menjadi sebuah kegiatan memproduksi barang atau jasa di sebuah negara yang kemudian didistribusikan ke luar batas negara atau dijual belikan antar negara. Menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 182 tahun 1998 tentang ketentuan umum di bidang ekspor menjelaskan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari daerah kepabeanan suatu negara. Daerah kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang dalamnya berlaku Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang dan menjadi kenyataan yang selalu dialami oleh suatu bangsa. Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan ekonomi menimbulkan dua efek penting, yaitu kemakmuran dan juga taraf hidup masyarakat yang meningkat, dan penciptaan kesempatan kerja baru karena semakin bertambahnya jumlah penduduk. Oke, selanjutnya terkait dengan ekspor. Menurut Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia, ekspor adalah sebuah kemajuan dan daya saing perekonomian suatu negara yang melibatkan berbagai keahlian, inovasi, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah telah mencoba memperbaiki investasi dan sumber daya manusia sebagai fondasi peningkatan daya saing yang melibatkan peran sektor swasta, yang dalam hal ini adalah mahasiswa. Mahasiswa merupakan elemen pendukung untuk menghadirkan pemimpin masa depan dengan karakter yang inovatif, kreatif, dan percaya diri. Upaya peningkatan ekspor nasional terus dilakukan oleh pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menjalankan berbagai strategi, yaitu menjaga pasar dan produk utama, memfokuskan kepada pelaku UKM atau IKM yang berorientasi ekspor, melakukan penetrasi ke negara non-traditional market, utilisasi perjanjian dagang baik PTA, FTA, dan CEPA, dan juga implementasi reformasi regulasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait penyederhanaan serta kepastian dalam proses perizinan dan persetujuan ekspor impor. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga telah merelaksasi 8 peraturan Menteri Perdagangan untuk mendukung ekspor UMKM. Kebijakan Menteri Perdagangan untuk mendukung ekspor UMKM yaitu yang pertama, berkolaborasi dengan Desain dan Dioptimalisasi Indonesia Design Development Center. Kemudian yang kedua, penguatan produk dan persyaratan internasional untuk meningkatkan akses pasar global, seperti fasilitas sertifikasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pelatihan kepada calon eksportir baru, khususnya UMKM, melalui program pendidikan dan pelatihan ekspor di Indonesia seperti Sekolah Ekspor. Kemudian yang keempat, merelaksasi kebijakan ekspor dan impor dengan menyederhanakan regulasi. Kemudian yang kelima, mempermudah surat keterangan asal atau SKA barang ekspor melalui penerapan efek nature and stamp. Kemudian yang keenam, peningkatan fasilitas perdagangan melalui automatic authentication bagi para pelaku usaha perdagangan dalam memproses perizinan ekspor dan impornya. Kemudian yang ketujuh, mengoptimalisasi trade financing melalui program National Interest Account bekerjasama dengan APEI. Kemudian yang terakhir, yaitu mengupayakan peningkatan fasilitas dan pelayanan informasi promosi ekspor, business matching, pemanfaatan teknologi informatika, serta
penguatan peningkatan perdagangan di luar negeri. Saat ini, Indonesia telah menyelesaikan 23 perjanjian perdagangan internasional. Para pelaku UKM dapat memanfaatkan secara optimal berbagai kemudahan dan fasilitas perjanjian yang telah disepakati dengan negara-negara mitra dagang Indonesia. Kemendak juga memiliki 46 perwakilan dagang di luar negeri seperti Atasé Perdagangan, Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, kemudian Konsul Perdagangan, Kantor Dagang dan Ekonomi, serta Duta Besar di WTO. Para pelaku UKM dapat menghubungi para perwakilan perdagangan Indonesia yang bertugas mempromosikan produk Indonesia. Selain itu, para perwakilan perdagangan juga bertugas menjajaki kesepakatan dagang atau business matching dengan buyers di luar negeri. Nah, dalam hal kemudahan akses pembiayaan, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai program untuk usaha yang berorientasi ekspor, termasuk usaha rintisan, mulai dari program kredit usaha rakyat atau KUR, kemudian usaha-usaha yang berorientasi ekspor yang disalurkan oleh LPEI atau Exim Bank hingga pemanfaatan peran pusat logistik berikat atau PLB. Fasilitas yang diberikan oleh LPEI kepada eksportir yaitu yang pertama ada memberikan bantuan dalam rangka ekspor dalam bentuk pembiayaan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor. Kemudian menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek non-bankable but visible untuk peningkatan ekspor nasional. Dan ketiga, membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam menyediakan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial. Dan yang paling penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia adalah penjaminan dan asuransi guna pengembangan. Dengan dimudahkannya proses pembiayaan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak calon eksportir muda yang siap untuk melakukan ekspor ke berbagai belahan dunia tanpa merasa terbebani permasalahan modal ataupun pembiayaan. Lalu sebenarnya mengapa sih pemerintah sekarang sangat mendongkrak dan meningkatkan kemudahan dalam aktivitas ekspor ini? Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat besar, di mana merupakan negara kepulauan tropis terbesar di dunia. Karena hal tersebut, Indonesia memiliki beraneka ragam sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh sebab itu, pemerintah sedang giat dalam mendukung masyarakat Indonesia untuk melakukan ekspor. Banyak sekali manfaat dan tujuan dalam ekspor, yaitu yang pertama, dengan ekspor kita dapat menambah industri dalam negeri. Mengapa demikian? Ya, jika kita lihat dari pengertian ekspor, yaitu ekspor adalah suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan suatu rangsangan atas suatu permintaan dalam negeri. Dengan banyaknya permintaan pada suatu produk, maka akan berimbas langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara, sehingga akan melahirkan suatu iklim usaha bagi masyarakat dalam negeri. Selain itu, suatu negara juga nantinya akan mampu membiasakan dirinya untuk bersaing dalam pasar internasional dan juga akan lebih terlatih dengan persaingan yang ketat jika melakukan perdagangan internasional. Yang kedua, dengan berekspor kita dapat mengendalikan harga produk. Kegiatan ekspor pada suatu negara akan membuat negara tersebut mampu memanfaatkan overkapasitas pada suatu produk, sehingga negara tersebut akan mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Mengapa demikian terjadi? Karena saat suatu produk mampu diproduksi dengan mudah dan melimpah, maka produk dalam negeri tersebut pasti akan memiliki harga yang lebih murah. Untuk itu, negara harus melakukan ekspor ke negara lain yang lebih membutuhkan produk tersebut agar negara mampu mengendalikan harga di pasar. Yang ketiga, dengan berekspor kita dapat menambah devisa negara. Aktivitas ekspor pastinya akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi pada suatu negara. Manfaat dari adanya kegiatan ekspor adalah demi membuka peluang pasar baru di luar negeri sebagai upaya menumbuhkan investasi, perluasan pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Lantas, apa saja produk Indonesia yang dapat diekspor? Dengan keanekaragaman sumber daya alam di Indonesia memiliki banyak sekali komoditas ekspor. Seperti yang pertama ada komoditas pertanian. Indonesia merupakan negara agraris di mana lahan pertanian di Indonesia merupakan salah satu yang terluas di dunia. Oleh sebab itu banyak sekali para eksportir Indonesia melakukan ekspor di bidang ini. Contoh produk dari komoditas pertanian adalah kopi, minyak kelapa sawit,
kakao, karet, dan produk karet, rempah-rempah, dan lain-lain. Yang kedua ada komoditas perikanan dan kelautan. Selain negara agraris, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki banyak produk perikanan dan kelautan yang dapat dijadikan produk ekspor yang memiliki banyak peminat pasar seperti udang, lobster, kepiting, ikan tuna, rumput laut, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tekstil dan produk tekstil. Industri TBT nasional telah memiliki struktur industri yang cukup lengkap dan terpadu. Di sektor di hilir misalnya, terdapat industri staple dan filamen yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 1 juta ton per tahun dan terintegrasi dengan industri bahan baku kimianya. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki banyak peluang dalam mengekspor produk ini. Contoh produk TBT yaitu batik, kaos kaki, pakaian militer, tekstil untuk bahan industri penerbangan, furnitur, dan lain-lain. Yang keempat, ada produk olahan pangan. Produk olahan pangan Indonesia juga sudah banyak tersebar di luar negeri. Hal ini menunjukkan banyaknya permintaan pasar terkait produk olahan pangan Indonesia. Kementerian Perdagangan melansir 3 produk makanan olahan asal Indonesia teratas atau yang paling dicari di pasar ekspor, yaitu udang kemasan, kopi instan, dan makanan olahan lainnya. Yang kelima, elektronik, komputer, kendaraan bermotor, dan furnitur. Dengan jumlah pabrik yang banyak, Indonesia merupakan salah satu negara industri terbesar di dunia, salah satunya, di mana Indonesia dapat memproduksi barang-barang yang berkualitas dan memiliki nilai yang besar untuk digunakan oleh masyarakat dan juga masyarakat luar negeri. Banyak sekali negara di luar berdatangan ke Indonesia untuk membangun pabrik di Indonesia dan menciptakan aktivitas ekspor yang mendatangkan devisa dan juga pertumbuhan ekonomi negeri ini. Dengan banyaknya komoditas dan produk ekspor Indonesia, seharusnya Indonesia bisa mengalahkan negara tetangga dalam hal ekspor. Untuk saat ini, Indonesia hanya dapat menduduki peringkat kelima Asia Tenggara dalam hal ekspor ini. Sehingga sekarang ini, pemerintah sedang giat-giatnya mengenjot dalam peningkatan ekspor nasional. Pemerintah Republik Indonesia mengemban peran besar dalam peningkatan ekspor nasional. Indonesia dan sejuta kekayaan potensi ekspor ini didukung pemerintah melalui berbagai strategi dan upaya. Antara lain menjaga pasar dan produk utama, kemudian fokus kepada pelaku UKM atau IKM yang berorientasi terhadap ekspor, kemudian melakukan penetrasi ke negara non-tradisional market, kemudian ada utilisasi perjanjian dengan baik PTA, FTA, dan CEPA, kemudian ada implementasi reformasi regulasi atau UU Cipta Kerja yang terkait penyederhanaan serta kepastian dalam proses perizinan dan persetujuan ekspor impor, serta merelaksasikan 8 peraturan Menteri Perdagangan untuk mendukung ekspor UMKM melalui Kementerian Perdagangan. Selain itu, pemerintah juga mendukung peningkatan ekspor nasional melalui kemudahan akses pembiayaan. Pemerintah itu telah menyiapkan berbagai program untuk usaha yang berorientasi terhadap ekspor, termasuk usaha rintisan, yaitu mulai dari program kredit usaha rakyat, ada juga berorientasi ekspor yang disalurkan oleh LPEI atau Exim Bank, hingga pemanfaatan peran pusat logistik berikat atau PLD. Saat ini Indonesia memiliki 10 komoditi unggulan yang mana diharapkan dapat bersaing dengan negara-negara lain. 10 komoditi ini diklarifikasikan oleh Disperindak, diantaranya adalah tekstil dan produk tekstil, karet dan produk karet, sawit dan produk sawit, alas kaki, kopi, dan kakao. Dengan demikian, melalui dukungan pemerintah dalam menggenjot dan meningkatkan ekspor nasional, Indonesia yang dikenal sebagai negara tropis terbesar dengan keanekaragaman sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkompeten, diharapkan bersama dalam sinergi yang baik dapat mengoptimalkan Indonesia dengan sejuta kekayaan ekspor yang ada saat ini.